Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ibu dosen dan teman-teman, kami dari kelompok K ingin mempresentasikan PPT yang telah kami buat. Saya dengan saya Rian Agung Barunasibuan dengan NIM 24099. Teman saya Andre Christian Davi 24057 dan teman saya Noel Felix Manalu dengan NIM 24062. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, perkenalkan saya Noel Felix Manalu. Saya akan menjelaskan tentang sistem persamaan linear. Pentingnya sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear bukan hanya sekumpulan angka, tapi alat fundamental untuk memecahkan masalah di berbagai bidang. Analoginya, bayangkan sistem persamaan linear itu seperti resep matematis yang membantu kita menemukan jumlah atau nilai yang tidak diketahui dalam suatu situasi. Dan selanjutnya, definisi sistem persamaan linear adalah kumpulan dari dua atau lebih persamaan linear yang memiliki variabel yang sama. Tujuannya untuk menemukan nilai-nilai variabel yang secara bersamaan memenuhi semua persamaan dalam sistem tersebut. Contoh sederhananya adalah X tambah Y sama dengan 5 dan X kurang Y sama dengan 1. Slide selanjutnya, bentuk umum sistem persamaan linear. Bentuknya ya, yang pertama itu AX tambah BY sama dengan C. Kedua, PX tambah QY sama dengan R. Keterangan. X dan Y adalah variabel yang dicari nilainya. A, B, P, Q adalah koefisien atau angka di depan variabel. C dan R adalah konstanta atau angka yang berdiri sendiri. Contohnya, 2X tambah 3Y sama dengan 7. X kurang Y sama dengan 1. Slide selanjutnya, bentuk umum sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear 3 variabel. A1X tambah B1Y tambah C1Z sama dengan D1. A2X tambah B2Y tambah C2Z sama dengan D2. A3X tambah B3Y tambah C3Z sama dengan D3. Sistem persamaan linear n variabel atau bentuk umum. A11X1 tambah A12X2 tambah A1 N kali N sama dengan B1. A21X1 tambah A22X2 tambah A2NXN kali N sama dengan B2. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya aplikasi SPL di kehidupan. Yang pertama yaitu ekonomi, menghitung titik keseimbangan pasar atau permintaan dan penawaran. Yang kedua, teknik, menganalisis aliran listrik dalam rangkaian sirkuit. Yang ketiga, produksi, menentukan jumlah optimal produk yang harus diproduksi untuk memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya. Yang terakhir, penerapan lainnya. Penjadwalan, pemodelan cuaca, bahkan dalam grafika komputer untuk membuat animasi. Slide selanjutnya yaitu contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu fungsi permintaan dan penawaran dari suatu produk adalah sebagai berikut. Fungsi permintaannya yaitu P sama dengan min 2Q tambah 20. Fungsi penawarannya P sama dengan 3Q tambah 5. Tentukanlah titik keseimbangan pasar Q dan P. Penyelesaiannya yaitu yang pertama membuat sistem persamaan. Titik keseimbangan pasar terjadi saat jumlah permintaan Q dan harga P sama dengan jumlah penawaran. Oleh karena itu, kita dapat menyamakan kedua fungsi tersebut, yang dimana min 2Q tambah 20 sama dengan 3Q tambah 5. Yang kedua, menyelesaikan persamaannya. Pindahkan variabel
Q ke satu sisi dan konstanta ke sisi lain, yang dimana 20 dikurang 5 sama dengan 3Q tambah 2Q. Seterusnya 15 dan hasilnya yaitu 15 sama dengan 5Q. Bagi kedua sisi dengan 5 untuk menemukan nilai Q, yang hasilnya sama dengan Q sama dengan 3. Yang terakhir, mencari nilai P, substitusikan nilai Q sama dengan 3 ke salah satu fungsi awal, misalnya fungsi permintaan, yang dimana P sama dengan min 2 diganti dengan 3 tambah 20. P sama dengan min 6 tambah 20, dan hasilnya P sama dengan 14. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Selanjutnya, pengertian operasi baris elementer. Operasi baris elementer adalah 3 jenis operasi yang dapat diterapkan pada baris suatu matriks untuk menyederhanakannya, seperti menukar dua baris, mengalihkan suatu baris dengan bilangan tak nol, atau menambahkan suatu baris dengan kelipatan baris lainnya. Operasi baris elementer digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, menentukan inverse matriks, dan mengubah matriks menjadi bentuk yang lebih mudah diselesaikan. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Selanjutnya, jenis-jenis operasi baris elementer. Yang pertama, pertukaran baris. Slide sebelumnya. Slide sebelumnya. Baik, terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan. Baik, mohon maaf sebelumnya. Dan akan saya lanjutkan dengan pengertian operasi baris elementer. Pengertian dari operasi baris elementer. Operasi baris elementer atau OBE adalah 3 jenis operasi yang dapat diterapkan pada baris matriks untuk menyederhanakannya, seperti menukar dua baris, mengalihkan suatu baris dengan bilangan tak nol, atau menambahkan suatu baris dengan kelipatan baris lainnya. OBE atau operasi baris elementer untuk sistem persamaan linear, menentukan inverse matriks dan mengubah matriks menjadi bentuk yang lebih mudah diselesaikan. Slide berikutnya. Berikutnya. Baik, selanjutnya itu jenis-jenis operasi baris.
Oke, kita langsung masuk ke contoh operasi baris elementer. Yang pertama itu diketahui suatu matriks dengan nilai -2, 4, -5, 1, 3, -7, 0, 4, -8. Nah, untuk cara menjawabnya dengan menggunakan sistem operasi baris elementer ini, yang pertama kita menukar urutan dari antara baris 1 dengan baris 2, di mana baris 2 kita jadikan baris pertama dan baris pertama kita ubah menjadi baris kedua. Dapat dilihat pada tabel pertama. Selanjutnya kita masuk ke step yang kedua, di mana kita 2 dikali B1 ditambah B2. Artinya setiap nilai masing-masing itu dikalikan dengan nilai B1-nya, kemudian kita tambah dengan B2. Sebagai contoh, di kolom pertama, di yang pertama di paling atas itu kan dia jadinya 1. Terus maaf, maksud saya 2. Yang paling atas itu -2. Terus kita kalikan jadinya -4. Kemudian kita tambah dengan nilai B2-nya. Nilai B2 itu kan tadi 2, jadinya maka -2. Atau bisa dilihat lebih jelas di matriks yang kedua ini, di mana itu step keduanya, di mana 2 dikali B1 ditambah B2. Maka terjadilah perubahan pada nilai baris keduanya. Kemudian step selanjutnya yaitu kita kembali menukar nilai B2 dengan nilai B3 setelah kita menemukan hasil dari 2B1 tambah B2-nya. Setelah kita tahu berapa, setelah kita kalikan dan tambahkan, kita ubah posisi B2 dengan B3. Selanjutnya itu step yang keempat, kita melakukan perhitungan dengan menggunakan 1/4 dari nilai B2. Nilai B2 kan setelah diubah itu adalah nilai B3, jadinya kita kalikan aja 1/4 kali B2 yang baru. Jadi 1/4 kali 0, 1/4 kali 4, 1/4 kali -8, dan seterusnya. Maka dapatlah itu hasilnya jadinya 0, 1, -2 sesuai dengan matriks yang ada di kanannya. Lanjut masuk ke operasi berikutnya, itu adalah 10B2 ditambah B3, di mana nilai 10B2 itu kita kalikan, terus kita tambahkan dengan nilai B3. Maka dapatlah nanti hasilnya sesuai dengan matriks yang ada di kolom ini. Lanjut ke step terakhir, yaitu menggunakan -3B2. Nah, -3B2 ini sama, stepnya itu kita kalikan -3 dengan B2, dan kita tambahkan dengan B1. Maka ketemulah nanti di matriks 1, 0, -1, 0, 1, -2, 0, 0, -39. Kemudian kita kalikan dengan 1 per -39 B3. Dan dapatlah hasilnya 1, 0, -1, 0, 1, -2, 0, 0, 1. Dan yang terakhir, step terakhir itu kita tinggal mengalihkan nilai B3 dengan 2 ditambah B2. Kemudian B3 itu ditambah dengan B1. Hasilnya jadinya 1, 0, -1, 0, 1, -2, 0, 0, 1 menjadi matriks 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Baik, slide berikutnya. Nah, karena berhubung dengan slide-nya sudah selesai, maka kita akan buka sesi tanya jawab terlebih dahulu sebelum memulai sesi kuis. Namun untuk pertanyaan boleh dipersilakan untuk teman-teman apabila ada pertanyaan. Iya, buat Putri dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Putri Pakpahan dengan NIM 24051. Jadi saya ingin bertanya tentang operasi baris elementer. Nah, pertanyaan saya yaitu, jika ada suatu matriks besar, misalnya matriks ordo 100 kali 100, ingin direduksi dengan operasi baris elementer, bagaimana cara mengoperasikan matriks tersebut agar jumlah operasinya lebih sedikit dan kesalahan perhitungannya itu lebih kecil? Adakah langkah-langkah khusus yang digunakan untuk menyederhanakan pengerjaan matriks tersebut? Terima kasih.
Baik, terima kasih Putri untuk pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Putri. Nah, untuk konfirmasi pertanyaannya, jika ada suatu matriks besar di mana kalau ordonya itu 100 kali 100 mau direduksi dengan cara OB atau operasi baris elementer. Gimana ngatasinya supaya matriksnya lebih kecil, tapi kesalahan perhitungan itu dapat diminimkan? Apakah ada langkah-langkah khusus untuk menyelesaikannya? Nah, pertama kita harus mengetahui kalau operasi baris elementer ini tujuannya itu adalah untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, mencari inverse matrix, dan mencari determinan dan lain-lain. Kalau kita butuhkan 100 kali 100, maka membutuhkan hasil yang lebih kompleks. Nah, untuk gimana caranya, kita bisa membagi matriks ini menjadi beberapa ordo. Yang pertama, kita menggunakan blok matriks dipotong jadi submatriks. Jadinya misal pertama itu digunakan 10 kali 10 atau 20 kali 20. Nah, semakin kecil juga maka semakin tinggi keakuratan dari hasil perhitungan kita. Atau yang kedua yaitu pivoting. Pivoting ini artinya memilih elemen utama yang paling bersih. Misalnya yang paling bersih ini artinya misalnya bilangan bulat paling kecil atau bilangan bulat terbesar di kolom untuk menghindari pecahan yang rumit. Karena ketika kita ada bilangan terbesar, kemudian nanti akan kita kalikan ataupun kita tambahkan untuk menghindari pecahan yang dimana itu sering menjadi kesalahan perhitungan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu jangan lupa untuk ke baris yang paling bawah. Kenapa? Karena fokus eliminasi per kolom dan hanya ke area yang diperlukan. Artinya ini kita lakukan eliminasi bertahap. Jadi bertahap-tahap kita lakukan eliminasi. Selanjutnya itu ada metode alternatif untuk menggunakan matriks besar. Yang pertama itu metode faktorisasi atau metode iteratif, yaitu menggunakan Gauss ataupun Gauss-Jordan. Namun karena materi kita dibatasi hanya dengan sampai operasi baris elementer, maka mungkin akan dilanjutkan oleh kelompok di minggu depan atau setelah kelompok lain untuk menghitung 100 kali 100. Dan untuk yang terakhir bisa dapat menggunakan komputer atau software yang tentunya tidak akan memiliki kesalahan perhitungan, yang bisa digunakan dengan seperti MATLAB ataupun Python atau bahkan menggunakan Excel. Untuk mencegah perhitungannya gimana biar dia nggak terlalu besar salahnya, yaitu kita pilih pivot yang hasilnya tidak sama dengan 0 dan relatif besar, supaya nanti kayak yang sudah saya jelaskan terjadi pembagian dengan angka kecil tetap menghasilkan bilangan yang besar. Kemudian hindari desimal, dimana kita sejak awal itu kita hindari desimal. Kalau bisa kerjakan dengan pecahan atau angka yang bulat. Kemudian setelah untuk menghindari kembali salah hitung, mungkin setiap 10 step yang dilakukan boleh melakukan koreksi kembali ataupun dilihat kembali apakah langkah-langkahnya sudah cukup benar. Nah, jadi sebenarnya matriks besar itu bisa dibilang impossible untuk dilakukan dengan kertas, namun bisa dikerjakan dengan komputer. Dan biasanya itu operasi baris elementer itu maksimal itu 4 kali 4 dan jarang digunakan untuk 100 kali 100. Untuk pertanyaan Putri demikian, apakah Putri sudah cukup jelas atau masih ada follow-up question? Baik, sudah cukup jelas. Terima kasih untuk jawabannya, Andre. Baik, terima kasih untuk Putri. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Jika tidak ada, kami akan melanjutkan ke kuis. Baik, karena tidak ada, boleh langsung ke kuis soal nomor 1. Operator, apakah boleh ke slide sebelumnya hingga operasi sistem persamaan linear yang bagian kuis? Nah, ini adalah kuis untuk sistem persamaan linear. Bagi teman-teman yang bisa menjawab, boleh raise hand. Dan mungkin bisa dipilih oleh Rehan. Baik, saya akan hitung dalam hitungan 1, 2, 3.
Saya akan memilih 1, 2, 3. Ya, buat Tiffany dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tiffany Aurelia Tambanua dengan NIM 24088. Jadi dari hasil perhitungan yang sudah saya kerjakan sebelumnya, itu saya dapat titik keseimbangannya itu P sama dengan 14 dan Q sama dengan 4. Baik, terima kasih Tiffany untuk jawabannya udah benar ya. Jadi untuk titik keseimbangannya 14 dan nilai Q-nya adalah 4. Untuk itu kita masuk ke soal nomor kuis yang kedua. Baik, akan saya ulangi dari hitungan 1, 2, 3 dan akan saya pilih. Dalam hitungan 1, 2, 3. Buat Fauja dipersilahkan. Halo, tes. Dengar nggak, Ray? Ya, sudah ada. Ya, jadi jawabannya itu dari hasil perhitungan dengan eliminasi Gauss, hasilnya itu X-nya itu 1, Y-nya 2, Z-nya 3. Mohon maaf, Fauja boleh diulangi untuk jawaban hasil akhirnya. X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Oke, untuk jawabannya sudah benar dengan X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Namun untuk langkah-langkahnya tadi sepertinya Fauja menggunakan metode Gauss yang seharusnya digunakan menggunakan operasi baris elementer. Namun karena hasil akhirnya sama, maka tidak apa-apa, jawabannya masih benar. Terima kasih Fauja. Baiklah, terima kasih yang sudah bertanya dan yang sudah menjawab kuis dari kami. Sekian presentasi dari kelompok K. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, terima kasih kelompok K. Oke. Jadi tadi yang sudah bertanya dan menjawab kuis seperti minggu lalu ya, diisi di forum Q&A ini dan juga berikan penilaian untuk kelompok yang sudah persentase. Nah, untuk persentase kalian ya, saya beri kesempatan lagi ya untuk nanti topik-topik selanjutnya. Kalau misalnya ketika untuk topiknya, judulnya, tolong itu kapital itu diperhatikan. Tadi ada yang semuanya lowercase ataupun semuanya caps lock.
isi dari PPT-nya juga gitu. Jadi jangan kapsul semua, jangan lowercase semua, tapi gunakanlah bagaimana huruf kapital itu digunakan, bagaimana huruf kecil itu digunakan. Walaupun ini belajar tentang kalkulus, tapi tetap ketika kalian presentasi perhatikan bagaimana penulisan untuk bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya. Juga kalau persentase, misalnya kalian sudah selesai nih slide yang kalian paparkan dan akan dilanjutkan oleh rekan kalian. Nah, kalian itu jangan hanya bilang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebutkan nama rekannya. Jadi kalian udah memang tahu bahwa ada pembagian slide demi slide untuk berpresentasi topik tertentu. Jadi atau kalian nggak tahu ini sebenarnya slide selanjutnya ini siapa yang akan mempresentasikan. Nah, jadi udah memang kalian atur di awal dan kalian ingat gitu siapa yang akan mengutarakan setelah saya atau sebelum saya sebenarnya siapa yang harusnya menjelaskan. Oke? Satu kelompok lagi lah. Oke, kelompok I. Kelompok I itu orangnya Fredrik, Naomi, dan Laura. Oke, silakan kelompok I.